Dulu itu Pak Harto pernah bicara begini, siap atau tidak siap, suka atau tidak suka, kita akan memasuki era globalisasi. Lantas, para menterinya sibuk mengungkapkan kekhawatiran kalau era globalisasi yang akan dimasukinya itu akan menggerus nilai-nilai budaya luhur yang ada di Indonesia. Indigenous culture, local wisdom. Khawatir. Itu di kampus bicara kekhawatiran, para politikus bicara kekhawatiran, pemerintah bicara kekhawatiran soal bagaimana era globalisasi itu akan menerpa bangsa-bangsa di dunia termasuk di Indonesia, dan kemudian menggerus local wisdom, melebur cita-cita luhur bangsa ini. Ini kekhawatiran yang pada waktu itu muncul. Tapi saya bertentangan dengan pikiran mereka, dengan konsep mereka, dengan kekhawatiran mereka itu. Karena saya meneliti secara nyata, riset di lapangan berbeda dengan pola pikir kekhawatiran mereka itu. Bahwa era globalisasi itu akan menerpa, akan menggerus local wisdom. Itu justru bertentangan dengan dengan kenyataan di lapangan. Saya kasih ilustrasi. Begini. Bali itu mulai diterpa oleh arus turis, arus globalisasi mulai di tahun 1975. Berbondong-bondong orang Australia datang ke Bali, lalu ditimpa oleh orang Jepang menjadi turis yang paling banyak di Bali. Kemudian Australia naik lagi, Jepang naik lagi. Setelah begitu lalu orang Rusia juga datang ke Bali rame-rame. Setelah Rusia terbagi-bagi menjadi negara-negara kecil. Terakhir sekarang China. Jadi era globalisasi di Bali sudah mulai sejak tahun 1975. Apa yang terjadi? Kulturisasi Bali dengan kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai yang dibawa oleh turis itu ternyata seperti minyak dan air. Kita lihat di beberapa pantai di Kuta, di Sanur, dan di Nusa Dua. Banyak bule-bule yang telanjang di sana berjemur tanpa busana di pantai-pantai itu. Ya. Berpakaian seenaknya di jalan di Kuteraya itu dengan hot pants, dengan backless, dengan sangat erotik sekali. Pertanyaannya adalah, terpengaruh nggak orang Bali? Ada nggak Anda melihat di Bali orang Bali telanjang di pantai seperti bule, atau di hotel-hotel private, di swimming pool seperti bule-bule itu, ya, berjemur sinar matahari dengan tanpa sehelai benang? Diikuti nggak oleh orang-orang Bali? Enggak kok. Jadi kehadiran mereka dengan kultur mereka tidak berpengaruh langsung kepada adat istiadat yang terbiasa dilakukan oleh orang Bali. Tapi malah sebaliknya, kehadiran mereka di Bali, minum dulu ya. Tapi sebaliknya, kehadiran mereka di Bali itu malah mengkristalisasi nilai-nilai budaya luhur orang Bali. Ini buktinya. Setelah turis pada datang di Bali, berlimpah-limpah, berbondong-bondong datang ke sana, apa yang terjadi di sana? Ogoh-ogoh muncul lagi. Ya, tari ogoh-ogoh itu, festival ogoh-ogoh. Tari kecak di setiap banjar ada.
ada performa di setiap desa dengan berbagai kreativitasnya. Ada tari kecak model A, ada tari kecak model B, ada tari kecak model C, dengan inovasi yang bagus sekali, yang macam-macam, yang kreatif, sehingga mempunyai daya tarik. Sehingga di desa-desa, di kampung-kampung, sibuk mereka dengan budaya-budaya lokalnya. Belajar tari legong lah, belajar tari kecak lah, belajar mukul gamelan lah. Itu hampir di setiap banjar. Karena pengaruh dari kehadiran orang-orang asing di Bali, akibat dari globalisasi, maka terjadilah kristalisasi nilai-nilai budaya. Lebih dari itu apalagi? Apa coba? Ya, para pecalang-pecalang itu. Yaitu kata lain dari polisi di Bali, polisi kampung, polisi lokal. Tergerus nggak dengan adanya polisi yang officially dari negara Republik Indonesia? Tidak. Mereka berperan saat mengamankan acara-acara keagamaan, saat mengamankan acara-acara seperti nyepi dan lain sebagainya. Bukan sama polisi, mereka yang berada di lapangan. Padahal itu adalah hansipnya orang kampung. Tapi karena mereka punya peluang untuk memperbaiki sistem kultur-kultur nilai-nilai yang ada di sana, karena mereka punya duit, dapat duit dari kehadiran itu, dan kemudian membiayai dirinya sendiri untuk membangun budayanya.